Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal misalnya, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah nak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham ya? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh jadi tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konteng. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum dawuh jenengan itu bener. Jadi wong saleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Anggapnya mau ngarepe pangeran kowe tak kei itu. Lah kabeh modal lapor. Itu apa? Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS ada bulan digaji, paham ya? Gue aja dikit. Lah itu nah, wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka bayar. Kalau ditonton soleh, berdiri di musola di masjid, tapi tak belajar. Nah ada di nyulayani kan? Pembeli yang tidak baik. Ulangan saya proses. Uang itu gua makal beung soleh. Jadi kalau si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan.
Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, itu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara saya tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko lawat itu. Saya tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi desa seperti. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa goblok. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya begini, lah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, wis melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badia, wah dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badia kopiah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat Ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat Mastri, lewat ngurmat Ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilus sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata.
Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alim sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata gue kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah ora takok. Loh, jenengan gak witi takok. Salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel protes. Kula niku wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati. Kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, Gus mergo ora ono sing tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk ono sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu ngutak. Cerita dari protes gak mana mbek kenyataan iki napa? Terus bar dekne cerita, "Bapak iki jenengan cuma mangkok." Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Ana kira dadi kiai urip, nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang misi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok Gus, kok ada nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah be mangkok kulo. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang ngekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan saya pernah juga diperut, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora kok ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani, Pak,
yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pangan. Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal witkolam kerotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati, marah itu nak dirasakan, non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah, karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kacek akeh, tapi nak donyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan kok diundang. Upar kowe disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora sigo. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolem, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau wong ganggu bulan madu kan mantul, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik itu. Sender apa? Sender sama gon gue edan ya. Iya deh, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang loh. Apa liar sender? Oh. Kentir kalah kentir. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat sak sendiri. Mesti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parano itu saya diparani nganti tok omah.
Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melayu. Terus dia cerita, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kene dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia hati beraga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan waktu. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis